wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di sini saya Muamalatul Hikmah dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Yai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan tema relasi Islam dan ilmu. Tugas ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah harmonisasi sains dan agama. Di sini saya akan menjelaskan dua materi utama. Pertama, Islam memposisikan ilmu pengetahuan. Kedua, respon intelektual Muslim. Nah, kira-kira seperti apa ya pembahasannya? Kita simak yuk. Nah, kita masuk pada materi pertama, yaitu Islam memposisikan ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman, tahu nggak sih bahwa sejak awal Islam telah menempatkan ilmu pada posisi yang sangat tinggi. Hal ini tampak berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia pada surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu Iqra, perintah untuk membaca. Nah, membaca di sini itu tidak hanya sekedar membaca tulisan saja loh, melainkan juga membaca alam serta tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dulu, pada masa Rasulullah, para sahabat belajar langsung dengan beliau, belajar tentang wahyu, bahkan dalam masalah kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan di zaman sekarang, kita bisa mengamalkan perintah Iqra atau membaca, yaitu dengan belajar di sekolah, di universitas, di madrasah, ataupun bahkan dengan melalui teknologi digital. Selain dalam wahyu yang diturunkan kepada nabinya, di dalam Al-Quran juga menegaskan bahwa ilmu dapat meninggikan derajat seseorang. Teman-teman ada yang tahu nggak contohnya seperti dalam surat apa? Salah satunya seperti dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini berisikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Dulu pada masa Rasulullah, orang yang berilmu bahkan hanya sekedar membaca dan menulis diberi kedudukan yang sangat istimewa. Bahkan tawanan perang Badar, mereka bisa bebas loh jika mereka mampu mengajarkan baca dan tulis kepada kaum muslimin. Nah, kebayangkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan saat itu. Di zaman sekarang pun sama. Di zaman sekarang, orang yang berilmu pengetahuan seperti dokter, guru, ataupun para ilmuwan muslim, mereka diberi kedudukan penghormatan yang tinggi. Karena apa? Karena perannya dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Ilmu di dalam Islam tidak hanya digunakan sebagai alat teknis untuk bertahan hidup saja loh, melainkan juga jalan untuk mengenal Allah, memperkuat iman, serta membangun peradaban. Karena itu, ilmu dalam Islam selalu diikat oleh nilai etika dan spiritual. Banyak para ulama klasik yang telah membuktikan hal ini loh. Salah satunya seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina menulis Al-Qanun fi Al-Tib yang selama berabad-abad menjadi rujukan utama dunia kedokteran. Melalui karyanya, ia menunjukkan bagaimana Islam memposisikan ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang sangat penting dan bernilai tinggi. Karena itu, pengembangan ilmu kedokteran oleh Ibnu Sina tidak hanya bertujuan memahami tubuh manusia saja loh, tetapi juga menjadi wujud pengabdian pada kemanusiaan. Selanjutnya ada Al-Biruni. Al-Biruni merupakan salah satu ilmuwan dalam Islam yang menguasai berbagai bidang seperti astronomi, matematika, dan farmasi.
Hal ini mencerminkan bagaimana Islam memposisikan ilmu pengetahuan secara luas dan integral, tidak membatasi diri hanya pada ilmu agama saja, tetapi juga mendorong pencarian pengetahuan di bidang sains. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi kedua, respon intelektual Muslim. Respon intelektual Muslim terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terbagi menjadi 3 kategori. Pertama, respon sekuler. Respon sekuler berarti menerima ilmu modern apa adanya tanpa mengaitkannya dengan ajaran Islam atau dengan nilai-nilai agama. Kedua, respon konstruktif. Respon konstruktif berarti berusaha menyesuaikan ilmu modern dengan nilai-nilai Islam. Ketiga, respon konservatif. Respon konservatif berarti menafsirkan perkembangan ilmu pengetahuan dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Sejak dulu hingga sekarang, para intelektual Muslim terus aktif berdialog dengan perkembangan ilmu. Misalnya Al-Biruni, ia melihat ilmu sebagai sarana untuk memahami keteraturan alam semesta. Begitu juga dengan Ibnu Khaldun, ia menegaskan bahwa peradaban hanya bisa maju jika umat Islam menguasai ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu duniawi. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa Islam memang telah menempatkan ilmu pada posisi yang sangat istimewa, pada kedudukan yang sangat istimewa. Dengan demikian, ilmu dan juga agama mereka tidak boleh dipisahkan. Keduanya harus saling melengkapi, harus saling memperkuat untuk kemaslahatan dan untuk mensejahterakan masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada kesalahan bahkan kekeliruan kata dalam menjelaskannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya ya.